Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana nih teman-teman? Bagaimana kabarnya? Pada sehat kan? Perkenalkan, nama saya Nisa Sotun Hasanah, perwakilan dari kelompok 4 Farmasi 2D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus dalam aplikasi metabolisme pada obat carbamazepine. Itu ya. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Nah, di kelompok 4 itu ada Windy Fauzia, ada Resi, ada Anissa Nurmalasari, Zalfa Zahira, Lutfi Fadila, Fitria Ramadhani, Muhammad Hilmi, Sally Silviana, dan juga Aisyah Nur Aziza. Nah, sebelum kita masuk ke inti, kita itu harus tahu dulu definisi dari obat carbamazepine, gitu ya. Jadi, obat carbamazepine itu apa sih? Obat carbamazepine atau bisa disebut dengan KBZ adalah suatu unit antikonvulsan yang secara luas digunakan untuk epilepsi. Kalian tahu nggak epilepsi itu apa? Jadi, epilepsi itu merupakan suatu penyakit yang menyerang atau mengganggu sel saraf pada otak. Nah, biasanya epilepsi itu terjadi kejang-kejang. Carbamazepine merupakan anti-epilepsi pilihan utama yang banyak digunakan dalam klinik untuk mengobati epilepsi dengan bangkitan umum, tonik-klonik, dan bangkitan parsial sederhana maupun kompleks. Nah, selain itu, carbamazepine juga dapat digunakan untuk mengatasi nyeri pada syaraf akibat diabetes, atau digunakan oleh orang yang memiliki kondisi menyakitkan seperti pada wajah yang disebut trigeminal neuralgia. Penetapan dosis carbamazepine yang tepat sulit dilakukan karena hubungan dosis dan efeknya yang buruk. Efek samping dari penggunaan obat carbamazepine antara lain mual, muntah, pusing, kantuk, dan juga sembelit, atau mulut kering yang dapat terjadi. Lingkup terapinya yang sempit serta profil farmakokinetiknya yang bervariasi. Faktor usia, jenis kelamin, sifat autoinduksi carbamazepine, kondisi patologi dan genetik itu berperan penting atau berperan besar dalam terjadinya variasi dalam profil farmakokinetik carbamazepine. Ya. Yang kedua, kita masuk ke metabolisme obat carbamazepine. Kalian tahu nggak definisi dari metabolisme obat? Jadi, metabolisme obat itu merupakan proses modifikasi biokimia obat oleh organisme hidup, biasanya melalui proses enzimatik. Nah, metabolisme obat juga biasa disebut sebagai biotransformasi, yaitu pengubahan obat atau sistem perubahan obat gitu ya. Nah, jadi aktivitas anti-seizure carbamazepine terkait dengan kemampuannya untuk mengurangi penularan di bagian anterior nucleus ventralis thalamus. Thalamus itu biasanya kan terdapat di otak, kan? Area otak yang diduga terlibat dengan generalisasi dan perbanyakan pelepasan epilepsi. Carbamazepine menekan potensiasi post-tetanik dan dapat mencegah peningkatan siklik adenosin monofosfat atau bisa disebut CAMP. Carbamazepine bekerja dengan cara mengurangi impuls pada saraf yang menyebabkan kejang dan juga rasa nyeri. Obat ini bekerja dengan cara menstabilkan aliran impuls saraf sehingga mengurangi kejang. Obat anti-epilepsi juga bekerja melawan bangkitan melalui berbagai target seluler, sehingga mampu menghentikan aktivitas hipersinkronik pada sirkuit otak. Mekanisme kerja OAE dapat dikategorikan dalam 4 kelompok utama. Bisa kita lihat ya di dalam PPT-nya, ada modelasi voltage gate ion channels, peningkatan inhibisi GABA, modulasi langsung terhadap pelepasan sinaptik, dan juga inhibisi sinap eksitasi melalui reseptor glutamat ionotropik. Nah, materi yang ketiga yaitu konsekuensi klinis metabolisme obat carbamazepine terhadap khasiat farmakologinya. Di sini yang dibahas adalah farmakodinamik. Kalian tahu nggak farmakodinamik itu artinya apa? Nah, menurut literasi yang telah saya baca, jadi farmakodinamik itu merupakan cara kerja suatu obat, gitu ya. Kerja carbamazepine secara biokimiawi diketahui dengan cara menghambat arus voltage dependent ion natrium melalui dua mekanisme. Yang pertama, menghambat kanal ion natrium agar tidak mencapai status istirahat pada membran potensial yang dihiperpolarisasi.
Namun, efek hambatan ini akan dipercepat ketika potensial membran istirahat dipolarisasikan. Proses penghambatan ini berhubungan erat dengan penggantian kurva non-aktivasi status stabil dalam arah yang terhiperpolarisasi. Yang kedua, menghambat arus ion natrium secara aktif atau bergantungan. Efek hambatan akan lebih kuat ketika membran sel secara revertitif didepolarisasikan pada tingkat frekuensi yang tinggi. Terus bagian kedua ada farmakokinetik. Farmakokinetik itu merupakan perjalanan obat di dalam tubuh. Nah, farmakokinetik itu ada 4 tahapan yang bisa disebut sebagai ADME. ADME itu adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi atau ekskresi. Yang pertama ada absorpsi. Jadi, obat itu akan melalui proses tahapan pertama, yaitu absorpsi, penyerapan. Setelah penyerapan berlangsung, obat tersebut akan masuk ke distribusi. Di dalam distribusi ini, obat akan disalurkan melalui peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, di dalam distribusi juga, obat itu mengalami efek samping sesuai dengan obatnya. Setelah didistribusikan ke seluruh bagian tubuh dan mendapatkan tugasnya masing-masing, maka obat tersebut itu akan mengalami proses metabolisme. Di dalam metabolisme ini terjadi biotransformasi obat atau obat itu akan dipecah, gitu ya, akan dimodifikasi. Nah, biotransformasi di dalam metabolisme ini biasanya terjadi di hati, sebagian besar ada di hati melalui atau menggunakan protein dan juga enzim, gitu ya. Setelah metabolisme berlangsung, maka obat-obat tersebut akan melalui proses eliminasi. Di dalam eliminasi ini, obat akan dipilih atau obat ini akan melalui tahap akhir, yaitu apakah ada obat aktif atau aktif gitu. Pokoknya di eliminasi ini obat itu melalui proses tahapan terakhir sehingga terjadilah ekskresi. Ekskresi itu adalah proses keluarnya obat melalui feses gitu ya. Atau melalui intinya mah proses pengeluaran obat gitu. Terus yang selanjutnya ada resistensi. Mekanisme resistensi penyakit epilepsi terhadap obat antikonvulsan adalah kompleks dan bersifat multifaktorial. Banyak kasus penderita epilepsi kronis mengalami resisten terhadap obat ini. Hal tersebut disebabkan oleh kehilangan sensitivitas obat pada kanal ion natrium yang diteliti sebagai mekanisme permulaan yang mendasari perkembangan resistensi. Selain itu, resistensi penyakit epilepsi terhadap carbamazepine berhubungan erat dengan faktor risiko seperti genetik, usia, etiologi penyakit epilepsi. Selanjutnya ada konsekuensi klinik. Kisaran terapi yang diterima untuk carbamazepine adalah 4-12 mg per mililiter ketika obat digunakan untuk pengobatan kejang. Pengikatan protein plasma carbamazepine cukup bervariasi di antara individu karena terikat pada albumin dan alpha-1 ethylene glycoprotein atau AGP pada pasien dengan konsentrasi normal protein ini. Pengikatan protein plasma adalah 75-80%, menghasilkan fraksi bebas obat besar 20-25%. Selanjutnya, meskipun carbamazepine sangat terikat protein plasma, lebih sulit untuk menggantikan agen ini sejauh perubahan klinis penting dalam pengikatan protein terjadi secara umum. Penggandaan dalam fraksi tak terikat dalam plasma diperlukan untuk menghasilkan perubahan seperti itu sebagai perbandingan. Phenytoin adalah 90 per protein yang terikat dalam keadaan biasa yang menghasilkan fraksi tak terikat dalam 10 per protein. Selanjutnya yaitu konsekuensi klinis metabolisme obat carbamazepine terhadap terjadinya efek samping. Efek samping dari obat carbamazepine itu adalah terjadinya mual, terjadinya muntah, dan juga mengantuk. Ada juga efek samping yang serius ditandai dengan bercak kemerahan pada kulit, penurunan fungsi sumsum tulang, pikiran untuk bunuh diri, dan juga konfusi. Ada juga efek samping yang sangat fatal, yaitu toxic epidermal necrosis, sindrom Stevens-Johnson, dan juga reaksi kulit yang berbahaya dan fatal ini mempunyai hubungan erat dengan keberadaan darah spesifik, dinamakan HLA-B.
1502 yang diturunkan dari generasi ke generasi secara luas berdasarkan ras, di mana ras Asia yang terbanyak terkena. Jadi untuk efek samping yang fatal ini kebanyakan dari ras Asia ya yang terbanyak terkena gitu. Selanjutnya efek terhadap target organ, yaitu kardiovaskular. Kardiovaskular itu adalah jantung. Takikardia, hipotensi, gangguan konduksi, paru depresi, respirasi sentral, mata, midriasis, nistagmus, neurologis, depresi pada tingkat kesadaran, ataksia. Awalnya hiperrefleksi, diikuti oleh hiporefleksi, opistotomus, agitasi, disorientasi, tremor, gerakan involuntar, konvulsi, pankreatitis. Selanjutnya adalah gejala dan tanda klinis overdosis mulai timbul setelah 1-3 jam. Jadi gejala overdosis itu pada obat carbamazepine itu terjadi setelah 1-3 jam. Gangguan neuromuskuler adalah yang paling menonjol. Gangguan kardiovaskuler umumnya ringan bila berat terjadi pada dosis lebih dari 60 gram. Terjadi pernapasan irregular, depresi pernapasan. Takikardia hipotensi atau dapat juga terjadi hipertensi. Shock, gangguan konduksi jantung, gangguan kesadaran, anuria atau alguria, laboratorium leukositosis, atau dapat terjadi sebaliknya, leukopenia. EKG menunjukkan dystrypma. Efek toksik karbamazepin secara prinsip berupa penurunan kesadaran, konvulsi, dan perubahan EKG. Konvulsi itu adalah kejang-kejang. EKG itu singkatan dari pokoknya itu merupakan suatu tes yang digunakan untuk mengetahui tes listrik jantung gitu pokoknya. Terus penanganan secara umum, tata laksana suportif yaitu mempertahankan jalan napas, perbaikan ventilasi, dan mengontrol kejang, mengatasi ketidakseimbangan elektrolit darah seperti hiponatremia, mengatasi hipotensi dan hipotermia, pemberian oral karbon aktif untuk mencegah penyerapan. Obat lebih lanjut dilakukan apabila jalan napas sudah diperbaiki dan aman. Karbon aktif dapat diulang pemberiannya dan efektif dalam mempercepat eliminasi obat tersebut. Interaksi obat. Nah, obat yang menyebabkan meningkatnya konsentrasi karbamazepin dalam serum darah sehingga toksisitas obat juga meningkat adalah isoniazid, erythromycin, dan phenytoin. Obat yang menurun konsentrasinya dalam plasma darah oleh karbamazepin, yaitu kontraseptif hormonal, contohnya oral, subdermal, dan juga prednison, warfarin, dan fecuronium yang diberikan kepada anak-anak. Selanjutnya ada obat yang menyebabkan menurunnya konsentrasi karbamazepin dalam serum darah. Ada fluoxetine. Penggunaan obat ini bersamaan dengan karbamazepin pernah dilaporkan terjadi sindrom serotonin. Fluvoxamine, phenobarbital, benzodiazepine, calcium channel blockers. Terus selesai ya. Sekian yang mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai kasus pada obat karbamazepin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kritik dan saran sangat diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.